tobat dia, tapi belum ngaji. Karena belum tahu ilmu, semangatnya tinggi, imannya menguat, ilmunya kurang. Ya Allah, saya dulu sering meninggalkan sholat, saya ingin ganti sekarang, nggak apa-apa besok subuh saya 4 rakaat. Nah, jadi keliru. Karena ilmu berkah itu artinya bukan amin. Berkah itu ziyadatul khairi wastimraruhu, bertambahnya satu nilai kebaikan dan konsisten kebaikan itu berlangsung, dijaga sampai kita wafat. Jadi mengaji yang baik itu mengaji yang menambah diri dan pribadi kita menjadi lebih baik. Lalu setelah baik itu dijaga sampai kita wafat kembali kepada Allah. Itu yang dimaksud diantaranya Al-Quran surah Al-An'am di ayat ke-82 itu. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapapun yang mengerjakan satu amal saleh dalam bentuk apapun, sedangkan ia kerjakan amal saleh itu dengan imannya. Nah, jadi amal saleh itu amal baik yang dikerjakan lewat iman. Karena ada amal baik yang dikerjakan tanpa dorongan iman, itu ada. Nah, misal begini, ada tidak yang belum beriman, non-Islam, belum beriman, berbuat baik? Ada. Ada. Yang orang Islam berbuat baik? Ada. Tapi belum tentu kebaikan itu dikerjakan karena imannya. Contoh, ibu sayang pada suami, berbuat baik pada suami karena sayang, karena cinta, atau karena iman pada Allah? Ngaku. Sayang. Jadi kebaikan itu ketika dikerjakan secara netral, sifatnya disebut khair, perilakunya disebut ma'ruf namanya. Jelas? Ketika dikerjakan menjadi ibadah karena Allah, itu menjadi ihsan. Mengerjakan ibadah, minumnya ibadah karena Allah, makannya sebagai ibadah karena Allah, yang didorong oleh imannya. Kan ada karena Allah, tapi belum tentu karena imannya. Wallahi, demi Allah saya kerjakan ini karena Allah. Nah, apakah itu cuma di lisannya atau getaran iman yang ada di hatinya? Karena ada orang mengatakan beriman, tapi kata Al-Quran baru sampai di lisannya. Itu ada di surah Al-Hujurat di ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ada segelintir, sekelompok orang Arab Badui datang pada Nabi mengatakan, kami beriman. Ya Nabi, turun jawaban langsung dari Allah, katakan kalian belum beriman yang sejati. Katakan baru berislam, baru formal berislam. Apa yang menjadikan seseorang formal, resmi jadi Islam itu syahadat dengan lisannya. Karena itu rukun Islam ada 5, dibuka dengan pernyataan resmi, formal di lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Nah, kalimat syahadat itu baru di lisan atau sudah sampai ke hati? Kan? Dari lisan turun ke hati, atau baru sekedar di lisan? Dari mana taunya? Kalau sudah sampai ke hati, maka kalimat syahadat itu jadi iman yang menjadi cahaya, nanti mengalir ke seluruh tubuh. Tubuhnya dibimbing untuk berperilaku, bekerja dengan petunjuk iman di hatinya. Iman masuk ke mata, melihatnya pakai iman. Iman masuk ke lisan, ke mulut, bicaranya pakai iman. Iman masuk ke telinga, bicaranya pakai iman. Beda bicara pakai iman dengan tanpa iman, beda. Orang yang bicara pakai iman, dia memilih kata-kata yang baik menurut imannya. Kalau menurut imannya tak baik, dia memilih diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Iman masuk ke mulut, iman masuk ke mata, dia akan memandang yang baik menurut imannya. Kalau belum ada iman, mungkin semua netral, pakaian apapun bisa jadi baik menurut budayanya masing-masing.
Tapi menurut imannya berbeda. Ketika perbuatan baik ini dikerjakan karena imannya, maka berubahlah nama perbuatan baik itu menjadi saleh namanya. Jadi saleh itu perbuatan baik yang dikerjakan karena dasar iman. Itu sebabnya kita sering menemukan di dalam Al-Quran, kata iman seringkali bersanding dengan amal saleh. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu iman wa amilus salihat. Bila pekerjaan kita dikerjakan karena iman, baik lelaki ataupun perempuan, man amila salihah, siapapun yang mengerjakan satu perbuatan baik tapi saleh, saleh karena imannya, min dzakarin aw untha, baik lelaki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman. Di situ menggunakan bentuk isim, kata benda. Maksudnya imannya masuk ke hatinya, membimbing dia untuk beramal saleh. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka dengan perbuatan itu diganjar, dibalas oleh Allah. Dengan satu perbuatan itu akan membuat kehidupan dia dibuat oleh Allah lebih baik dari sebelumnya. Jadi amal saleh itu kalau dikerjakan karena iman, punya masalah, nanti masalahnya dihilangkan oleh Allah. Kesulitan rizki didatangkan bahkan dari sisi yang tidak diduga. Kesulitan belajar, nanti ilmu diajarkan oleh Allah dari sisi yang kadang kita tidak paham, tiba-tiba bisa mengerti. Nah, nanti cara untuk mengeluarkan iman itu dalam bentuk amal saleh disebut takwa namanya. Maka semakin meningkat takwanya, semakin mudah hidupnya. Semakin meningkat takwanya, semakin mudah rizkinya. Semakin meningkat takwanya, semakin bertambah ilmunya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapapun yang takwanya semakin meningkat, maka kemudahan semakin diberikan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Quran surat ke-65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Demikian di Al-Baqarah di akhir ayat 282. Wattaqullah, siapapun yang mencoba meningkatkan takwanya kepada Allah, wa yu'allimukumullah, Allah akan tambahkan pengetahuan kepadanya. Karena itu mengaji pun pakai iman, dan ayat majlis ilmu dibukanya pakai iman. Surah Al-Mujadalah ayat 11 itu, ya ayyuhalladzina amanu, pakai iman. Idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Hai orang-orang yang beriman, jika disampaikan pada anda, luaskan majlis itu. Maknanya dua. Satu, yang sudah duduk, ada tempat masih longgar, masih kosong, yang lain masuk, luaskan, merapat dulu. Supaya yang datang, kata Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan itu, tidak melompati, melewati, mepet-mepet yang sudah duduk. Supaya yang datang duduk tepat di tempatnya, karena yang longgar bisa digeser, masuk. Ada makna kedua, di makna kekinian. Kalau ada majlis yang baik, majlis itu dari kata jalasa, berpindah dari tempat rendah ke tinggi, tempatnya disebut majlis. Kenapa tempat ngaji disebutnya majlis? Karena majlis itu, pengajian itu, tempat ngaji itu seharusnya mengangkat derajat seorang hamba dari rendah ke tinggi, naik derajatnya. Apa yang naik itu? Dua, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, satu imannya. Dua, walladhina utul ilma darajat, ilmunya. Nah, itulah yang disebut berkah. Jadi pengajian yang penuh berkah itu membuat derajat kita naik dalam dua hal. Satu, imannya naik. Dua, ilmunya bertambah. Itu yang dijaga sampai meninggal. Sebab kalau imannya naik, pasti amal solehnya naik. Kalau ilmunya naik, amal soleh itu dikerjakan dengan benar. Amal yang dikerjakan dengan dorongan iman tanpa ilmu nanti akan beralih dari soleh jadi salah. Bisa salah. Ada orang misalnya dulu sering meninggalkan sholat, tobat dia, tapi belum ngaji. Karena belum tahu ilmu, semangatnya tinggi, imannya menguat, ilmunya kurang. Ya Allah, saya dulu sering meninggalkan sholat, saya ingin ganti sekarang, nggak apa-apa besok subuh saya 4 rakaat. Nah, jadi keliru, karena ilmu belum masuk. Oleh karena itu ketika kita mengatakan berkah, itu bertambah iman dan ilmu. Jumat berkah, ketika Anda datang ke masjid mendengarkan khatib itu berkhutbah, imannya naik.
Karena ayat Jumat dibuka dengan iman. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Iman makin naik. Jadi selepas pulang Jumat, ibadah makin enak. Semangat sholat, semangat ngaji Quran. Karena itu teman-teman yang khatib itu berkhutbah dengan benar. Terangkan dengan ringkas, padat, materi. Kalaupun mesti panjang, panjang secukupnya. Tapi substansinya, isinya jelas. Membuat orang semangat mendekat pada Allah. Ya, kemudian ilmu bertambah. Jumat berkah itu bukan Anda datang Jumatan dapat nasi kotak. Nah, itu tambahan. Ya, jelas ya. Afala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah janjinya pakai fa, akan cepat dirubah hidupnya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jadi kalau ngajinya itu benar, pulang ngaji hidup lebih enak. Hati lebih tenang. Ilmu lebih bertambah, amal soleh makin banyak. Jadi kalau ngajinya amal solehnya tidak bertambah banyak, ada yang salah dalam ngajinya. Imma gurunya kurang baik dalam mengajar, atau muridnya tidak serius dalam belajar. Cuma dua itu. Makanya Mbah Hashim mengarang kitab itu Adabul Alim wal Muta'alim, nanti memberikan sifat-sifat. Bagaimana guru itu benar mengajar, bagaimana murid itu baik dalam belajar. Oke? Nanti ada 10 langkah di dalamnya sampai konsisten kita menjalaninya. Kan untuk konsisten ada 10 tahapan. Konsis 1, konsis 2, konsis 3, konsis 4 sampai konsis 10. Nah, itu pembukanya ya, supaya kita bisa memulai dengan baik. Maksudnya semua kita, baik saya ataupun kita yang mengaji semuanya, kita memulai dengan iman, mulai dengan bismillah, niatkan dengan ikhlas. Jangan sampai jauh-jauh datang, duduk sudah nunggu lama, hampir tidak tenang ustadznya datang atau tidak hari ini gitu kan. Tiba-tiba hilang itu karena keikhlasannya kemudian berkurang, imannya berkurang ya. Yang didapatkan pulang, dapat apa tadi? Foto ustadz. Baik ya. Kita akan lanjutkan insyaallah pelajaran kita masih dalam surah At-Takwir, surah ke-81 dalam urutan mushaf Al-Quran yang kini kita dapati.